Pertanyaan berikutnya. Ini langganan PTP ya. Iya. Ini bintang tamu yang siap dipanggil kapan saja. Semoga kita akan jumpa ya secara tetap langsung ya. Iya. Capek Zoom juga tuh. Iya, bisa jadi nanti juga jadi guest house. Guest house. Guest star ya podcast. Kau nggak maksud lo, nggak ada maksud body shaming atau apapun lo. Oke, guest star ya. Ditunggu ya. Kok jauh banget ya dari guest star. Samuel Septino. Miseo. Ada 3 pertanyaan yang diberikan. Disuruh tanya satu loh, Kak Sen. Iya. Gak apa-apa lah. Ya. Yang pertama, hal apa yang membuat Irma, Patricia, dan tim PTP Podcast Tanpa Podium terus konsisten berkarya lewat Podcast Tanpa Podium walau masing-masing disibukkan dengan berbagai hal, terutama pelayanan gerejawi di dalam dan keluar gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mau dibacain semua ya? Gak apa-apa, biar kita jawab satu kaligus. Yang kedua, bagaimana Irma, Patrice, dan tim Podcast Tanpa Podium menggambarkan Podcast Tanpa Podium di usia yang ke-5 tahun nanti. Wow. Visioner betul ya. Nomor 3, pertanyaan ketiga. Sekedar usul dalam usia PTP yang Sekadar usul. Lihat loh, Kak Semi sudah menuliskan dengan tepat. Sekadar usul dalam usia PTP yang ke-2 tahun, tim PTP bisa membuat tayangan behind the scene PTP. Kru-krunya, persiapan, rekaman, penutup, makanannya juga mungkin ya. Iya. Ini bisa sekaligus jadi self appreciation juga buat tim Podcast Tanpa Podium yang terus produktif. Oke. Behind the scene ya Kak Semi ya. Oke. Ya. Ini yang sedikit aja dulu ya Kak Semi ya. Nah. Nyambi ya Bu ya. Nyambi. Jawab dulu yang pertama. Yang pertama, hal yang membuat tim Podcast Tanpa Podium ini konsisten, hati kali ya. Asik. Hati itu dulu karena selebih-lebihnya diusahakan ya. Karena kita punya hati yang mau berkarya bersama, terus di dalamnya juga kita punya kemauan, punya mimpi yang juga bukan sama tapi saling mengisi gitu ya. Yang satu mau begini, yang satu mau begitu, tapi bagaimana akhirnya ternyata semuanya itu bisa saling mengisi. Terus juga memang dari sejak kita take yang pertama itu sudah menjadi wujud ya, bukti kesediaan untuk kita komitmen. Karena kalau udah satu kali tayang ya, maka sudah harus siap dengan segala sesuatu berikutnya. Ya kita nggak tahu ya sampai kapan ya ini berjalan, tapi ya selagi kita masih punya hati, kita masih punya kesediaan untuk tetap berkomitmen dengan pelayanan ini ya tetap akan konsisten apapun medianya, apapun medianya, dimanapun tempatnya, dan ya puji Tuhan ada peningkatan ya, doa kami dijawab walaupun belum satu tempat yang berdekatan, tapi setidaknya satu pulau itu juga menjadi bagian yang disyukuri. Secara tidak langsung semesta mendukung untuk pelayanan ini terus ada, apalagi dengan model seperti ini ya. Malah dengan adanya model seperti ini kayaknya makin terpacu lagi untuk terus menjaga konsistensi itu. Itu kalau menurutku. Kalau pertanyaan yang pertama itu jawabannya sih terlanjur basah. Ya sudah buat tuh yang manis gitu ya. Ini juga jawaban yang benar sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya mungkin pertanyaan kenapa sampai bisa konsisten, karena memang sejak awal kita berpikir untuk konsisten. Jadi sebelum memulai segala sesuatu itu aja yang jadi komitmennya, asal konsisten, karena itu aja kelebihan kami. Yang lain-lain ya udahlah ya. Mau dibanding dengan podcast apapun jauh lah ya gitu. Ya kalau podcastnya GPB masih bisa lah diadu lah ya. Tapi kalau di luar sana nggak apa-apa ya. Jujur ya. Malah ya. Tapi kalau bicara kelebihannya kami ya itu konsisten. Jadi itu kayak motivasi sejak awal gitu. Atau juga komitmen sejak awal, dan itu yang jadi alasan kenapa sampai bisa konsisten, karena itu poin pentingnya. Sehingga kemudian
kalau mau dihitung-hitung tuh gila ya, bukan dapat banyak habis banyak ya. Betul. Tapi ya Kalian kira banyak income. Iya, enggak, bahkan kadang-kadang tuh protes gitu, sudah lah kontennya. Tapi mungkin orang nggak tahu bahwa ini juga tempat kita berpulih ya. Yang nggak tahu ya Jojo Desi ya. Mereka paling mereka bersakit-sakit terus. Aduh, datang lagi dua manusia ini ya. Tapi ya mudah-mudahan lah mereka juga ikut happy dan merasa ini jadi wadah untuk mengembangkan diri ya. Tapi kalau aku lihat cara Jojo ngedit, lalu cara Desi mengatur segala sesuatu ya. Desi kan di balik layar nih, terus kayak mikroblognya, setidaknya mereka juga pastinya mengembangkan diri. Menaruh hati juga. Menaruh hati di situ. Karena menaruh hati jadinya kita semua nggak punya latar belakang apa-apa terkait dengan segala perpodcastan ini, tapi toh kita bisa konsisten, itu sih kelebihannya gitu. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Yang kita banggakan gitu ya. Iya, cuman itu Kak. Jadi kalau pertanyaannya kenapa bisa ya karena itu aja kelebihannya gitu ya. Sehingga ya diatur-atur baik-baik memang waktunya. Itu seperti sekarang ini. Oke. Kejar-kejaran dengan bus. Kejar-kejaran dengan bus. Mudah-mudahan Kak Irma nggak jadi pulangnya. Tapi memang ya kayaknya kita perlu kayak kata-kata MS banyak betul nuntutnya ya. Kemarin minta dideketin, nah ini udah dideketin apalagi ya kalau bisa dekat benar-benar gitu. Ya nanti kita atur lah. Kita yang ngatur. Semoga kita berjalan dalam misi Tuhan. Lalu kita akan melihat sejauh mana kita terlibat bersama-sama dengan misi Tuhan. Dan bagaimana podcast ini berjalan tetap konsisten. Iya, jauh dekat 2000 lah ya. Oke. Toilet. Oke, fine. Daripada makin absurd ya. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana Irma Petris dan tim PTP menggambarkan PTP di usia yang kelima tahun? Biasa nih. Gimana Des? Gambarannya satu kata Des. Des. Ya. Satu kata Des. Satu kata. Podcast tanpa podium 5 tahun ke mendatang. depan. Usia 5 tahun. Ini kan mau 2 tahun nih. Iya. Nah, berarti 2025 ya? Ini 2 ya? Iya. 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 Sama KMS tuh. Iya. Satu kata 2 lah ya, boleh. 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 2 kata. Tetap keren. Tetap keren. Jaja. 5 tahun. Soalnya pertanyaan tim PTP juga. Iya. Apa? Gak tahu, itu juga jawaban sebenarnya. 2 kata. Kan misteri ya. Iya. Tapi kalau bisa agak keren gitu. 5 tahun lebih rame Kak, lebih rame. Orangnya lebih dari kita berempat ini. Amin Tuhan. Betul. Itu selain harapan 5 tahun yang baik, dia juga kayak mau bilang bahwa jangan juga capek ngurusin ini enggak. Biar ada tugas yang lain ya. Masa yang nenten-nenten barang kami, yang ngatur-ngatur tempat kami, udah gitu hostnya duduk. Udah siap udah. ya siap mudah-mudahan. Tapi memang enak ya. Dibikinin makan. Iya, dibikinin makan. Tapi betul sih kalau lebih rame lebih banyak ide ya. Lebih berwarna lah maksudnya gitu. Kalau sih aku dulu lah. Iya, boleh. Ya, aku sih sebenarnya mirip-mirip dengan Jojo. Aku berharapnya di usia yang kelima, aku nggak tahu ya, YouTube itu masih akan jadi tempat kita atau enggak, Spotify akan jadi tempat kita atau enggak, ya sejauh ini itu ya. Tapi aku pengen kayak ini bisa jadi kayak model Kui Entertainment, Hahaha Core, Komika ID gitu, kayak manajemen lah. Ya mimpi boleh lah ya. Mimpinya di sana bakal ada orang-orang lain, bukan cuman yang di balik layar, tapi juga teman-teman pendeta yang bisa menjadikan PTP sebagai tempat pelarian lah. Kalau mereka mau berpulih, ayo di sini kita ngonten sama-sama gitu. Kalau semakin rame begitu kan juga semakin banyak sumber pendanaan. Bukan itu guys. Oh bisa juga untuk pengembangan sarana prasarana. Lalu kemudian ide-ide menarik, siapa tahu lebih berwarna di
Kalau teman-teman, kalau Jojo berharap pasti soal ide di baliknya, konsepnya dan lain sebagainya. Kalau aku berharap isinya juga yang akhirnya mungkin kalau mau bicara keluarga bisa lihat hari apa. Kalau ngobrol-ngobrol begini hari apa gitu. Kalau misalnya ada yang mau nyanyi-nyanyi hari apa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau jalanin tiap hari bukan cuma muka Irma sama Patricia aja. Bisa ada teman-teman pendeta. Aku sih berharapnya kenapa pendeta bukan mau segmented ya, tapi dari awal kan kita pengen podcast ini juga jadi jawaban atau sekaligus teman diskusi yang bertanya bersama-sama, berpikir juga bersama-sama untuk hal-hal terkait dengan teologi di dunia sekarang ini. Jadi ramaikan dunia sosial juga dengan hal-hal yang mungkin counter narasi jadinya untuk media-media yang hanya berapologet, berdebat tentang Tuhan, lalu kemudian debatnya bukan lagi karena rasa penasaran apa yang Tuhan mau kita lakukan dan kerjakan, tapi justru mau tunjukin siapa yang paling jago dan paling pintar. Nah, mudah-mudahan podcast Tanpa Podium bisa jadi media di mana orang-orang lain yang nggak berharap punya podium banget gitu, menjadikan ini sebagai podium untuk bersuara aja, menyampaikan suara dengan bebas, tanpa tekanan dan lain-lain, dan berani bermimpi bersama kita gitu. Banyak betul ya harapannya. Tapi kalau sudah umur 5 tahun kan harusnya gitu. Semua udah. Sudah umur, soalnya umur 5 tahun kita kan punya cita-cita. Ya nanti cita-citanya, ini duluan atau itu sih? Itu ya? Atau ini? Sudahlah. Bingung kan jadinya. Pokoknya intinya umur 5 tahun setiap orang sudah bisa bercita-cita. Jadi semoga podcast Tanpa Podium tidak hanya bercita-cita tapi bisa mewujudkan cita-cita. Betul. Itu udah cukup kayaknya ya. Enggak. Kak Irma. Kalau aku sih selain tadi betul, sebenarnya intinya kehadiran podcast ini kan bisa menjadi wadah ya untuk orang bisa berpulih bersama, untuk berpikir bersama dan berdiskusi bersama. Tapi di satu sisi aku juga berharap dengan ramenya itu juga, harapannya ketika rame juga, bahwa podcast Tanpa Podium ini juga menjadi alternatif pembinaan jemaat gitu ya, pembinaan warga jemaat gitu apapun metodenya kita belum kepikiran, tapi setidaknya ketika orang klik podcast Tanpa Podium, mereka juga secara tidak langsung memperoleh pembinaan dalam lingkup yang besar lagi ya, bukan sekedar personal, bukan sekedar curhat, kemudian kita berbagi pengalaman, tapi betul-betul podcast ini juga bisa menjadi alternatif pembinaan warga jemaat di masa yang akan datang. Harapannya karena rame itu ya Non ya, jadi akan ada banyak orang, akan ada banyak ilmu yang kita share bersama, dan itu akan membuat podcast Tanpa Podium ini ya teman-teman akan lihat bahwa kita nggak asal jalan gitu ya. Kita nggak asal kita nggak asal cerita basa-basi gitu ya. Kita asal pengen tampil. Ya betul. Ya pokoknya itulah ya, punya bobot yang bisa dinikmati oleh jemaat gitu. Sekaligus buat mereka membina diri maupun membina kehidupan persekutuan di jemaat. Jadi kalau orang mau khotbah tentang apa gitu atau orang mau kasih pembinaan tentang apa, bisa klik salah satu konten kami yang di sini tentang hal tersebut gitu ya. Tapi ya tetap ya harus mention ya. Kalau kita ngutip sesuatu kan harus mention ya. Harus diinformasikan sumbernya dari mana. Iya, jangan tiba-tiba ambil tiru nggak modifikasi apa-apa. Ups, nggak mention lagi. Ups, ATM-nya lagi nggak ada. Ya, oke. Aduh, semoga terwujud. Iya, doain ya, doain teman-teman ya. Semoga. Oke. Behind the scene. Ya, boleh, siap. Terima kasih usulannya. Makasih untuk saran yang sekaligus juga memacu diri dan juga memberi apresiasi. Betul, sebenarnya. itu maksudnya. Karena ini bisa juga sekaligus jadi self appreciation. Itu berarti KCMI juga memberi apresiasi terhadap kita gitu. Kita terus semoga kita nggak cuma sekadar sibuk tapi produktif ya. Betul. Kita nggak cuma sekadar cari waktu untuk ketemu kumpul-kumpul, tapi semoga percakapan-percakapan ini karena itu datang dari pertanyaan sekalipun ya mungkin ada yang tertekan nanya. Tapi kemudian kita bisa bahas dan semoga itu sungguh-sungguh datang dari keresahan diri yang
Kalau dengar ini akhirnya oh iya ya terjawab. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan kita kemudian jawaban-jawaban kita kemudian gak memuaskan lalu mau nanya lagi boleh aja. Boleh aja. Entah kapan kami jawabnya ya tergantung lah ya. Tergantung. Sombong amat. Ya itu kali ya. Betul. Itu dulu untuk kita tanya-tanya sekarang ini, lumayan juga ya. Pertanyaannya. Iya, pertanyaannya lumayan berat ya untuk kali ini ya. Berat sekali. Tapi memang menemukan diri, mengenalinya, berdamai dengannya dan mempercayainya itu butuh proses, bukan proses yang mudah. Makanya kemudian mari juga berdiskusi dengan teman-teman. Ya Tuhan pasti, tapi kemudian biarlah keluarga, teman-teman yang jadi pilihan-pilihannya kita itu untuk bercerita, berbagi kisah, juga teman-teman yang menguatkan. Jadi kalau sudah ada di lingkungan yang toksik ya nanti kita jawab ya. Yes. Di episode selanjutnya lah ya. Betul. Kalau sudah ada di lingkungan yang toksik ya coba lihat lagi siapa yang toksik ya, jangan-jangan kita sendiri yang toksik juga ya. Nyalain orang ya. Nyalain orang terus denial dengan kelemahan terus gitu ya. Oke. Closing statement dong. Apa nih? Sekarang ya. Aku juga lagi. Aku lagi bingung. Enggak di kalau ngomong aku juga mikir apa ya? Closing statementku Soal diri nih. ya soal diri ya. Iya, nggak usah berima, nggak apa-apa kok sih. Soal Aku tuh pasti mikir kata-kata yang akhirnya sama, nggak apa-apa sih. Jangan terlalu memaksakan diri untuk menjadi sempurna di hadapan banyak orang. Kalau aku begitu. Gila. Jangan apa sih? Ini baru sekelibat aja nih. Jangan pernah memaksakan diri untuk selalu tampil baik, tampil sempurna di depan orang gitu ya. Tapi lebih bagaimana terus mengembangkan diri untuk terus belajar dan juga berdamai dengan apapun yang bisa kita miliki di dalam diri. Jangan terlalu banyak nyari yang dari miliki gitu maksudnya gitu. Kalau memang kamu takut di hal ini ya nggak apa-apa gitu. Kalau kamu bisa belajar berproses untuk membekali diri dari hal-hal yang lemah itu, dari hal yang kurang ya silakan. Tapi jangan paksa diri terlalu berlebihan sehingga akhirnya frustasi. Lumayan ya, jangan memaksakan diri supaya tidak frustasi. Ya lumayan ada di belakangnya. Iya. Cakep. Jadi bungkus itu ya. Bungkus sudah. Dengan demikian berakhir. Boleh lah. Karena kan udahlah cukup lah ya, nanti lah ya berikutnya. tapi betul sih, bicara penerimaan diri itu bicara sesuatu yang seolah-olah mudah padahal sebenarnya sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Dan kemudian kalau bicara soal mimpi, pertanyaan Kak Semi tadi ya, nggak apa-apa bermimpi setinggi-tingginya, tapi juga jangan kalau kata Panji Pragiwaksono, jangan pernah bunuh mimpimu karena dia nggak pernah mati. Dia hanya sekadar pingsan dan nantinya akan bangun dengan penyesalan. Karena akan membuat kita menyesal kalau kita nggak sungguh-sungguh meraihnya. Betul. Jadi kalau kita sudah bermimpi, mari berproses. Podcast Tanpa Podium, mari berproses. Yuk bisa yuk. Supaya mimpi, yuk bisa semampu kita yuk. Supaya kemudian jangan paksa. Iya, jangan paksa. Tapi semoga kita bisa supaya kita nggak nyesel ya. 2 tahun gini-gini aja. Ya 5 tahun gini-gini aja kan gitu ya. Oke, semoga tidak ada penyesalan di antara kita. Podcast ya. Kalau begitu jangan lupa untuk selalu dengarkan episode terbaru Podcast Tanpa Podium setiap Rabu malam di Spotify dan juga sudah bisa disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Informasi selengkapnya dapat teman-teman temukan di Instagram @podcasttanpapodium. Follow aja. Di sana ada banyak hal. Di kanal YouTube kita juga ada satu ayat saja dan ada hal-hal yang baik nantinya. Semoga mimpi kita terwujud sebelum 5 tahun lah ya. Jadi akan ada warna-warna menarik di kanal YouTube kita. Oke teman-teman, sampai jumpa. Kalau gitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. God bless you. God bless you.